tugas. Mau kemana kalian? Cecar Zen menatap Alana dan Aryan bergantian. Zen menggeram kesal di dalam hatinya. Niat untuk menjemput vampir Cina pulang bekerja malah berujung melihat perempuan itu bersama Aryan sepupunya. Alana yang mematung terkejut dengan kedatangan Zen ke salon. Lagi, lelaki ini datang. Kak Zen di sini. Sapa Alana. Kami akan pergi makan malam bersama malam ini. Sosor Aryan dengan lengkungan senyuman. Apa? Makan malam bersama? Zen mengepalkan tangannya mendengar ucapan Aryan. Ada perasaan kesal meliputi hatinya. Ternyata mereka akan pergi. Bagaimana tadi jika dia tidak datang atau terlambat sedikit saja? Mereka pasti sudah pergi bersama. Kalian tidak boleh pergi. Tukas Zen. Memangnya kenapa? Kau juga boleh ikut bersama kami, jika kau ingin. Tawar Aryan. Tidak perlu. Kami harus pulang. Pungkas Zen lalu menarik pergelangan tangan kanan Alana untuk ikut bersamanya. Ayo pulang. Ajak Zen. Tapi kak, ujar Alana menatap Aryan. Ia menjadi tak enak hati membatalkan janji untuk kesekian kalinya. Zen. Tahan Aryan, lalu cepat menarik sebelah tangan Alana untuk menahan pergi. Zen tertahan, berbalik menatap sebelah tangan Alana dipegang oleh Aryan. Lepaskan tanganmu. Geram Zen. Kini, manik matanya memerah kesal. Alana kini berada di antara dua sepupu ini, dalam posisi tangan ditarik-menarik bak tali tambang untuk memperebutkannya. Oh astaga, ada apa ini? Kenapa suasana menjadi memanas seperti ini? Alana bisa melihat aura permusuhan keluar dari binar mata keduanya. Zen, dia punya janji pergi bersamaku lebih dulu. Tekan Aryan, kini memasang wajah dingin. Tak ada senyuman lagi menghiasi wajahnya. Aku tidak mengizinkannya pergi denganmu. Hardik Zen. Zen, kau tidak bisa mengatur atau menekannya. Bentak Aryan, tak mau kalah dari sepupunya. Menarik tangan Alana agar tubuh mungil itu ke arahnya. Memangnya, kenapa kalau aku mengaturnya sesuka hatiku? Kau yang sebaiknya menjauh darinya. Sentak Zen menarik tangan Alana lebih kuat. Alana meringis kesakitan. Tangannya seakan ingin putus. Tubuhnya seakan terbelah karena dua pemuda ini menariknya begitu kuat. Aduh, sakit. Tolong lepaskan tanganku. Keluh Alana. Mendengar Alana merintih, Zen dan Aryan pun melepaskan cekalan tangan mereka. Alana memegang pergelangan tangannya bergantian yang terasa sakit. Alana, pergilah bersamaku. Kali ini jangan menolak lagi. Pinta Aryan dengan binar mata memohon, membuat yang melihatnya tak tega. Zen mendesis kesal mendengar ucapan sepupunya. Alana menatap Zen. Kak Zen, kali ini tolong biarkan aku pergi bersama Aryan. Sebentar saja. Sungguh, dia tidak tega dengan Aryan. Dia telah beberapa kali membatalkan janji mendadak. Terutama saat pesta Aryan. Pemuda ini terlalu baik untuk kecewa. Zen membulatkan matanya tak percaya. Alana meminta izin untuk pergi. Alana memilih Aryan daripada dirinya. Kakak tidak punya hal penting juga kan denganku? Jadi, biarkan aku makan malam dengan Aryan. Untuk membayar janjiku, hanya makan malam. Hanya 1 jam. Tambah Alana. Zen terkesiap. Alana memilih Aryan karena dia tidak punya alasan untuk pergi bersamanya. Ya ampun, bagaimana ini? Berpikir Zen, alasan yang lebih darurat dari janji traktir. Tidak bisa. Aku juga punya sesuatu yang penting. Cecar Zen tak mau mengalah sedikit pun. Cepat Zen, otak Zen berputar. Iya, kau mengacaukan sesuatu di rumah. Dan kau punya tugas penting yang belum kau selesaikan. Ucap Zen cepat. Asal dia. Alana mengening. Mengacaukan apa dia? Tanyanya tak mengerti. Rasanya dia tidak punya tugas lagi. Melihat wajah Alana yang berubah, Zen tersenyum samar. Ada harapan Alana ikut bersamanya. Iya, ini sangat penting. Tekan Zen menunjukkan raut wajah serius menatap Alana, bersikap heboh. Apa kak? Dan benar saja, Alana menjadi penasaran. Ya, sejak menikah, Alana selalu diberi tugas untuk mengurus rumah, menggantikan pelayan. Tapi ia tidak merasa ada yang kacau dalam mengerjakan tugasnya.
Iya, pokoknya darurat. Kau harus ikut denganku. Tugasmu untuk menyelesaikan kekacauan itu secepatnya. Semakin heboh Zen bak sedang ada kebakaran, lalu menarik tangan Alana cepat untuk melangkah bersamanya. Seringai terbit di wajah Zen saat Alana melangkah bersamanya, sesuai dengan tarikan tangannya. Ya ampun, tubuh Alana pasrah terhuyung mengikuti tarikan Zen. Dia masih mode bingung. Apa kekacauan yang telah ia buat? Dan mengapa dia memiliki tugas untuk membereskannya? Alana berbalik menatap Arion yang mulai menjauh darinya. Maaf Arion, kali ini tidak bisa. Lain kali saja. Teriak Alana dengan terus melangkah. Semakin cepat saja langkah Zen membawanya menjauh. Yes, Zen berdecak hore di dalam hati saat Alana telah berada bersamanya di atas motor. Lagi, dia berhasil membuat Alana dan Arion membatalkan agendanya. Padahal ia juga asal bicara seperti itu. Yang penting, Alana kini bersamanya. Zen tahu, vampir Cina ini tidak bisa menolaknya. Dia kan si modus yang banyak akal. Sedangkan Arion berdiri menatap nanar kepergian Alana dengan senyum menyiratkan kecewa. Kendaraan Zen telah terparkir di pelataran rumahnya. Turun dari motor. Alana menatap rumah Zen. Masuklah. Ajak Zen melangkah lebih dulu. Alana mengekori dari belakang. Memang apa yang aku kacaukan, Kak, di rumah ini? Dan tugas apa yang belum aku selesaikan, Kak? Zen berbalik menatap Alana. Istirahatlah di kamarmu. Biar Bibi Lucy yang memasak. Jelas Zen tergelak menahan senyuman. Alana pasti sangat penasaran. Zen kemudian berlalu menuju lantai 2 kamarnya. Ya ampun, dia kan hanya asal tadi. Yang penting, makan malam bersama itu batal. Malam telah menjelang. Alana telah membersihkan diri. Duduk di ruang makan dengan makanan telah terhidang. Menunya terlihat menggugah selera. Ditata bak makanan restoran. Kali ini, bukan Alana yang memasak, tapi pelayan Zen. Pelayan Zen begitu hebat. Tapi, kenapa pemuda itu selalu memilih masakannya? Aneh kan dia? Alana menunggu Zen turun lalu menjelaskan apa yang ia kacaukan. Sungguh, sejak tadi dia terus memikirkan kesalahannya. Apalagi, bayangan wajah Arion yang begitu berharap padanya membuatnya merasa tak enak pada aktor yang untuk kesekian kalinya ia kecewakan. Apalagi, Arion telah baik padanya. Iris mata Alana mengarah pada Zen yang baru saja masuk ke ruang makan. Pemuda itu terlihat tampan dengan pakaian santai. Serasa kembali melihat Kak Vino-nya. Kak, apa yang telah aku kacaukan? Dan tugas apa yang belum aku selesaikan? Sosor Alana langsung saat Zen telah duduk di meja makan. Makanlah dulu, kata Zen. Aku tidak akan makan sebelum kakak mengatakannya. Tolak Alana. Zen menghela napas berat. Dia baru saja duduk, sudah dicecar oleh Alana. Tidak ada. Aku hanya berkata seperti itu, agar kau tidak pergi bersamanya. Terang Zen santai. Hah? Alana membelalak. Apa dia bilang? Tidak ada. Dia sudah mengecewakan Arion, dan dengan santainya, bilang tidak ada. Kak Zen, aku membatalkan janjiku padanya. Aku punya hutang padanya. Berang Alana, merasa Zen seenaknya saja. Kau hanya ingin makan malam kan? Sekarang kita makan malam bersama. Papar Zen. Aku tidak mau. Geram Alana. Bayangan wajah kecewa terkenang di bayangan Alana. Aku hanya makan malam sebentar dengannya, sesuai janjiku padanya. Lalu apa masalahnya? Sembur Alana. Kesal sekali dia. Aku tidak suka kau dekat dengannya. Ujar Zen melipat tangan di dada. Mode jutek Zen mulai on, melihat sikap berlebihan Alana. Pasangan ini dalam suasana yang panas. Lagi mereka berdebat. Memangnya dia kenapa? Dia sepupu Kak Zen sendiri. Dia baik. Di mata Alana, Arion adalah keluarga Zen. Berarti sudah seperti keluarganya juga. Tak ada jarak. Dia itu punya maksud lain padamu. Sosor Zen. Maksud lain apa? Kak Zen, dia sepupu kakak. Seru Alana. Sudahlah. Kesal Alana, bangun dari duduknya lalu melangkah. Zen pun bangkit saat melihat Alana yang hendak pergi.
Hei, kau mau kemana? Tanya Zen gelagapan, melihat Alana yang akan pergi. Aku mau pulang. Sentak Alana. Vampir Cina. Kau marah karena Argyon? Teriak Zen. Hei, jangan pergi. Alana hanya berlalu, hingga Zen melangkah cepat untuk menghentikannya. Tunggu. Zen mencekal tangan Alana, hingga langkah Alana tertahan. Alana menatap Zen dengan manik tajam. Baiklah, kau bertanya apa yang telah kau kacaukan. Perasaanku. Ya, hatiku yang telah kau kacaukan saat melihatmu bersamanya. Papar Zen. Ungkapan Zen ini semua karena sepupunya yang menyebalkan itu. Seharusnya ia menunda ini hingga momen berkesan yang telah disusun. Tapi apa? Sepupunya itu mulai membuatnya merasa terancam. Kak Zen? Gumam Alana mematung. Tatapan kesal pada Zen seketika berubah. Zen berdiri berhadapan dengan Alana. Kau ingin memperbaiki kekacauan hatiku, kan? Ujar Zen. Alana membeku, tak mengerti apa yang dimaksud oleh Zen. Tanpa kata lagi, Zen lalu membungkukkan tubuh tingginya. Kemudian menempelkan bibirnya di bibir Alana. Cup! Zen melayangkan satu kecupan di bibir Alana, membuat gadis ini terdiam membatu. Zen mendadak menciumnya. Ya ampun, dia menerima ciuman lagi. Wajah Alana seketika panas. Alana tersentak, lalu mundur satu langkah, menerima serangan dadakan Zen yang sukses membuat debaran jantung Alana menggila. Zen pun maju satu langkah, dan kembali kepanikan meresapi hati Alana. Situasi sudah mulai tak aman baginya. Zen bak mengejarnya dan tak akan melepaskannya. Oh astaga. Kak Zen, ucap Alana pelan, mulai dilanda kegugupan. Kembali, Zen melayangkan satu kecupan di bibir Alana untuk kedua kalinya. Kak Zen, Alana kembali mundur satu langkah. Namun pemuda yang ada di hadapannya ini seolah tidak akan berhenti mengejarnya. Saat bibir Zen kembali menyambar bibir Alana untuk yang ketiga kalinya. Kembali, ia hendak melangkah mundur. Namun apa daya, tubuhnya tertarik dan telah terkunci oleh tangan Zen. Pemuda itu menyesap bibir ranum Alana, mereguk manisnya. Tubuh Alana melemah bak mendapatkan sengatan listrik. Tangannya terkepal erat saat Zen terus melumat bibirnya. Awalnya lembut, namun perlahan ritme cecapan itu mulai terasa menggebu, semakin menuntut. Lidah Zen mulai bermain, menyapu bibirnya, menggoda untuk menerobos lebih dalam lagi. Alana bisa merasakan deru napas Zen yang terasa berat. Zen melepaskan tautannya. Alana pun menarik napas panjang, mengisi rongga paru-parunya yang terasa kering. Lalu menatap wajah Zen yang memerah, terlihat berkabut gairah. Alana hendak melangkah, akan tetapi tertahan. Dengan cepat, Zen membungkuk di hadapan Alana, sekali sentak menaruh lengannya di bawah lutut Alana. Kak Zen! Pekik Alana, mencoba berontak dalam gendongan Zen. Zen menggendongnya. Jangan bergerak, ucap Zen, lalu melangkah menggendong Alana ala bridal. Alana melingkarkan lengannya di leher Zen, takut terjatuh. Inilah tugas yang belum kau lakukan. Menjalankan tugasmu sebagai istriku. Bisik Zen dengan suara telah terasa berat. Kini dia telah melangkah menapaki tangga, menggendong Alana menuju kamarnya. Jantung Alana seakan jatuh ke dasar perut. Bagaimana ini? Tugasnya sebagai istri, itu berarti dia akan menyerahkan diri kepada suaminya.